Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pemberita firman beserta diakan dan penatua yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat datang di tengah persekutuan GPIB Jemaat Shalom di DKI Jakarta. Dan selamat beribadah pada hari Minggu kedua sesudah Natal. Kiranya ibadah ini membawa sukacita dan berkat bagi hidup beriman kita, serta menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Pemberita firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Aprianus Libat. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Demikian nats pembimbing kita dari Kejadian 9 ayat yang ke-9. Dan terimalah salam rasuli, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Pujikan
Silakan duduk. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami. Dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami. Dengarlah ya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepada setiap kita yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarkanlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Bilangan 14 ayat 20 dan 21 yang mengatakan, "Berfirmanlah Tuhan, Aku mengampuninya sesuai dengan permintaan-Mu, hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi." Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Kejadian 17 ayat 7 dan 8 yang mengatakan, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kudiami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup kita dan kesaksian kita di dunia. Jemaat, silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman-Nya. Mari kita berdoa. Hati kami dan jiwa kami terus terangkat kepadamu, ya Yesus Kristus, yang oleh kasih karunia-Mu kami boleh lagi dapat berkumpul, bersekutu di awal minggu tahun 2021 ini. Bimbinglah kami ya Roh Kudus, untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu saat ini, agar firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja, tetapi senantiasa tetap berdiam di dalam hati dan pikiran kami, dan juga kami boleh dapat melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai 10. Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai 10 yang menyatakan, perjanjian Allah denganmu. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan, tetapi
mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari segala setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambahlah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepadamu dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur di minggu di awal tahun 2021 kita boleh masuki di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang mengatasi segala masa dan waktu, maka kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan juga kita boleh memasuki di minggu pertama di tahun 2021 saat ini untuk bersama-sama menghayati akan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama pada hari ini yang diberikan judul Perjanjian yang Abadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu berbicara tentang perjanjian berarti ada dua belah pihak yang sedang berjanji. Nah, tentu lewat pembacaan kita pada hari ini sangat jelas bagi kita kepada siapa perjanjian itu diucapkan dan disampaikan oleh Allah. Tentu kalau kita menyaksikan pembacaan tadi bahwa kita mengingat atas apa yang diucapkan oleh Allah kepada Nabi Nuh. Dan tentunya Bapak, Ibu, saudara-saudara, mengingat nama ini, tentu juga kita akan mengingat cerita yang cukup terkenal, kisah yang dialami oleh Nuh, yang tentunya kita mengetahui cerita Nuh itu adalah tentang air bah. Air bah yang
membinasakan, menutupi bumi dan segala ciptaan yang ada di dalamnya, dimusnahkan oleh Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu cerita tentang air bah yang menutupi bumi pada saat itu, tentu banyak pendapat yang mengatakan bahwa itu hanya terjadi di suatu wilayah atau satu tempat tertentu atas kejadian itu. Namun jika kita membaca, menyimak apa yang disaksikan dan dituliskan oleh Alkitab, bahwa air bah itu terjadi secara universal. Artinya air bah itu terjadi menutupi segala bumi dan membinasakan semua yang ada di dalamnya. Tentu itu dikisahkan dan terdapat di dalam Kejadian 6 ayat yang kelima, ketika di sana dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga Allah ingin menghapuskan manusia yang telah ada di muka bumi, yang oleh karena kejahatan yang telah dibuat dan dilakukan oleh manusia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan tentu kalau kita berbicara tentang penghukuman atas seluruh manusia yang berdosa pada saat itu, tentu tidak akan ada orang atau siapapun yang akan melanjutkan kehidupan di muka bumi ini. Tetapi atas segala hal yang terjadi pada saat itu, Alkitab menyaksikan bahwa hanya keluarga Nuh yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Sehingga Nuh dan beberapa binatang yang akan diselamatkan untuk memasuki bahtera yang dipersiapkan, bahtera yang akan dibuat oleh Nuh dalam rangka penghukuman dari Allah atas manusia yang berdosa pada saat itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang menjadi pembacaan kita pada hari ini merupakan sebuah ikatan perjanjian Allah kepada Nuh ketika Nuh telah keluar dari bahtera setelah air bah itu kembali menjadi surut. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah yang menjadi perjanjian Allah bagi Nuh dan keluarganya dan segala ciptaan yang selanjutnya yang akan memenuhi bumi? Tentulah jika kita melihat
yang menjadi pembacaan kita pada hari ini, bahwa Tuhan menetapkan Nabi Nuh untuk beranak cucu dan penuhilah bumi. Jadi di sini menggambarkan tentang bagaimana Allah tetap pada perjanjiannya bahwa melalui Nuh, kasih karunia Allah itu kembali dilanjutkan. Kasih karunia Allah itu boleh kembali dirasakan. Melalui perjanjian itulah, maka kita melihat bahwa kasih Allah tetap Ia nyatakan di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang diciptakan dan memenuhi bumi atas kasih Allah itu sendiri. Dan ikatan perjanjian itu Dia nyatakan bahwa Aku tidak akan lagi membinasakan umat manusia dengan air bah. Aku tidak akan melenyapkan lagi manusia dengan menutupi bumi ini dengan air bah. Bukan berarti tidak akan terjadi berbagai macam hal yang mengingatkan akan manusia tentang kejahatan-kejahatan yang mereka perbuat akan mengakibatkan penderitaan di dalam kehidupan mereka. Ibaratnya bukan air bah lagi yang akan membinasakan manusia, namun air bah yang kecil-kecil. Ya. Artinya, ya air bah itu hanya sebagai bentuk peringatan kepada setiap orang yang secara geografis ada di tempat di mana-mana. Ya. Baik itu di daerah sesuatu yang terkena banjir, atau di kota lain terkena banjir dan lain sebagainya, ya tentu itu menjadi sebuah peringatan. Artinya tetap ada air bah kecil-kecil yang terjadi. Bukan berarti manusia sudah bebas untuk melakukan berbagai macam kejahatan, tetapi itu menjadi sebuah peringatan bagi kehidupan manusia. Makanya dalam ayat 6 dikatakan, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi Dia yang mempertanggungjawabkan ya atas perbuatan yang Dia alami. Dia yang berbuat, tentu Dia yang akan bertanggung jawab atas segala bentuk kejahatan yang mereka perbuat. Jadi tidak lagi seluruh manusia itu akan mengalami kebinasaan atas dosa kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi ada air bah kecil istilahnya, yang akan selalu mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan dan ciptakan bagi manusia, tentu itu semua hendak menyadarkan kepada manusia bahwa Allah tetap mengikat perjanjian itu kepada umat manusia. Jadi apapun yang akan terjadi dan mereka alami, tentu mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat dan lakukan dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan perjanjian yang abadi, artinya bahwa
Allah tetap terus menunjukkan rencananya, karyanya dalam kehidupan kita sebagai manusia. Artinya rencana Allah itu tidak akan pernah gagal di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ya. Makanya dia mengingatkan kepada Nuh lewat perjanjian itu dengan adanya tanda, ya, tanda pelangi. Ya, kalau kita mengingat hal tersebut, bahwa apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada di antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, segala yang sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjanjian tanda pelangi itu sebagai tanda kasih Allah, ya, bagi kehidupan manusia. Jadi kalau kita boleh ada di awal minggu pertama di tahun 2021 ini, ya tentu itu hanya karena kasih Allah yang memungkinkan kita untuk kembali memasuki dan menjalani kehidupan kita di tahun 2021 ini. Artinya kasih Allah itu adalah kasih yang menyelamatkan. Ya, bahwa tanpa kasih Allah tentu kita tidak akan bisa dapat menikmati kasih karunia Allah lewat tahun yang boleh dan kita mulai jalani di minggu pertama ini sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan bahwa apa yang telah Tuhan perbuat bagi kehidupan kita itu semua ada di dalam karya dan rencananya yang semuanya itu tidak akan pernah gagal oleh segala bentuk kejahatan apapun, atas segala musibah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak akan pernah gagal, tidak akan pernah menggagalkan karya, rencana, dan terlebih kasih Allah itu di dalam kehidupan kita. Kalau ternyata 2021 ini corona masih ada, ya, bukan berarti Tuhan tidak bersama-sama dengan kita. Kalaupun corona itu masih menjadi bagian dalam kehidupan kita sampai di awal tahun 2021 ini, bukan berarti kuasa dan kasih Tuhan itu tidak akan pernah bersama dengan kita. Tapi yang meyakini kita, yang menguatkan kita, segala bentuk bencana apapun tidak akan pernah menggagalkan kasih, rencana, dan kuasa Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Yang sesungguhnya, yang hendak mengingatkan kita bahwa bukan berarti tidak akan ada bencana-bencana lagi. Tetapi bencana yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini adalah bah-bah kecil, air bah kecil istilahnya. Kalau Tuhan katakan, aku tidak akan lagi membinasakan manusia ini dengan memberikan air bah menutupi segala bumi. Dia katakan, aku tidak akan memberikan itu. Tapi yang akan terjadi adalah air bah kecil. Artinya, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini tidak mengubah kasih rencana Allah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita tetap terus berjalan bersama dengan Tuhan. Mengawali langkah kita di minggu pertama di tahun 2021 ini. Bahwa ikatan perjanjian Allah itu dikatakan abadi. Sampai kapanpun. Walaupun bencana dan penderitaan apapun yang kita alami dan masih kita rasakan sampai hari ini.
kasih Tuhan itu tidak pernah lekang dari kita. Rencana Tuhan itu tidak akan pernah gagal di dalam kehidupan kita. Karena itulah keluarga Nuh mendapat kasih karunia daripada Allah. Itu karena apa? Karena dia dan keluarganya benar-benar setia kepada Tuhan. Apapun yang orang bilang, apapun yang orang katakan, mereka tidak memusingkan itu. Mereka tetap melakukan apa yang Tuhan suruh kepada Nuh dan keluarga untuk membuat bahtera itu. Bukan? Coba kalau mereka mengikuti kata-kata orang-orang yang mengejek dia, yang mengatakan kamu itu gila, kamu itu sudah tidak benar lagi, kenapa harus membuat bahtera itu di atas gunung dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kadang-kadang segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan akal dan pikiran kita. Tetapi jika kita menjalaninya itu dan melakukannya, barulah kita menyadari bahwa rencana Tuhan bukanlah rencana kita. Rencana kita bukanlah rancangan Tuhan dikatakan. Karena itu tetaplah terus kita melangkah bersama dengan Tuhan. Menjalani kehidupan kita di awal minggu pertama di tahun 2021 ini. Karena janji Tuhan itu tidak akan pernah habis-habisnya. Ya. Yang kita selalu nikmati dalam kehidupan kita sampai hari ini. Karena yang diperbuat Allah dalam kehidupan kita, semuanya itu adalah untuk kebaikan bagi kehidupan kita semua. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kalau kita melihat pelangi sehabis hujan, gitu ya. Tentu kalau kita melihat pelangi itu pasti dia timbul setelah hujan, gitu ya. Dan tentu itu sebagai satu pertanda dan mengingatkan kepada kita tentang janji Tuhan kepada Nuh pada saat itu. Ketika setelah hujan yang menutupi bumi dan tidak pernah berhenti sehingga menyebabkan banjir itu menutupi segala bumi. Maka tentu hal itu mengingatkan kembali kepada kita janji Tuhan. Dia tidak akan membinasakan manusia lagi dengan air bah. Tetapi janji Tuhan itu hendak mengingatkan kepada kita agar kita kembali kepada jalan Tuhan. Agar kita kembali kepada janji Tuhan yang senantiasa meneguhkan dan menguatkan kita. Bahwa sebagaimana dikatakan bahwa bagaimana Allah selalu ada di balik segala peristiwa dan kejadian yang kita alami dalam kehidupan kita, terlebih ketika virus corona masih saja ada sampai di awal tahun ini, maka yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal untuk menyertai kita. Tuhan tidak pernah gagal untuk memimpin kita. Karena itu tetaplah percaya akan janji Tuhan, maka Dia akan menyertai kehidupan kita di tahun 2021 ini. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji dalam kehidupan kita. Marilah kita perbaharui janji kita kepada Tuhan untuk selalu tetap setia dan patuh dan mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, yaitu untuk melakukan kehendak dalam kehidupan ini sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan bagi kehidupan kita di hari ini, untuk bersama-sama bersyukur kepada Tuhan di minggu pertama di tahun 2021 ini, bahwa kita boleh ada sampai hari ini karena janji Tuhan itu begitu indah dalam kehidupan kita, karena semua yang diperbuat oleh Allah bagi kita sampai hari ini adalah yang terbaik bagi kita semua untuk menjalani kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Terpujilah Kristus. Amin.
Saudara-saudara, bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita pada saat ini. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang setia atas janji-Mu, segala sesuatu pasti Engkau akan genapi. Karena itulah kami tetap terus berpegang pada perjanjian abadi-Mu, yang hanya oleh karena kasih karunia-Mu, Engkau memimpin kami sampai saat ini, boleh berada di minggu pertama di tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Walaupun sampai saat ini kami masih tetap terus ada di dalam masa-masa pandemi, kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu, janji-Mu, tidak akan pernah gagal dalam hidup kami. Seberat apapun dan berbagai macam apapun yang kami alami dan hadapi dalam hidup ini Tuhan, kami percaya janji-Mu tetap akan digenapi. Rancangan-Mu tidak akan pernah gagal. Untuk itulah kami tetap berpegang teguh akan perjanjian-Mu yang abadi. Karena kasih-Mu tidak akan pernah berubah. Dulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai untuk selama-lamanya. Kami mau tetap hidup di dalam perjanjian-Mu Tuhan. Karena janji-Mu menyelamatkan kami, karena janji-Mu yang menopang kami, dan janji-Mu yang menyertai kami, sehingga kami boleh ada di minggu awal tahun 2021 ini, karena kasih dan kemurahan-Mu. Untuk itu kami menyerahkan hidup ini selalu di dalam pimpinan-Mu Tuhan, terutama untuk bangsa dan negara kami, yang kalau sampai hari ini bangsa kami diperhadapkan berbagai macam peristiwa, menghadapi berbagai macam kendala, kami yakin dan kami percaya Tuhan, keutuhan bangsa dan negara kami tidak akan pernah punah, karena Tuhan
yang sudah menuntun bangsa kami untuk bisa dapat melewati berbagai macam peristiwa dan kejadian yang menimpa bangsa kami tetap erat untuk bersatu padu menghadapi berbagai macam tantangan yang terjadi atas kehidupan negeri kami. Baik itu virus corona, baik itu bencana-bencana alam, baik itu berbagai macam kerusuhan dan pertikaian, tidak akan pernah menggagalkan keutuhan kebersamaan dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Karena apa yang Tuhan berikan bagi bangsa kami dalam keragaman dan kekayaan yang ada di dalamnya adalah anugerah dan pemberian yang daripada Tuhan, yang boleh membuat kami kembali pada hari ini bersyukur atas keselamatan, atas pimpinan Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami, yang kalau sampai hari ini kami dapat melewati semuanya itu Tuhan dengan kekuatan daripadamu. Terlebih untuk COVID-19 yang terus menjadi perjuangan kami untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini dengan tetap setia menjalankan protokol kesehatan, agar kami bersama-sama mematuhi sebagai bentuk tanggung jawab kami bersama untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Berkati pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, bersama dengan para menteri, kepala-kepala daerah, TNI, Polri, tenaga kesehatan, para dokter, para medis, yang terus berjuang, yang ada di garda terdepan dalam rangka penanganan COVID-19 ini. Tuhan berikanlah mereka hikmat, kekuatan, kesehatan, dan lindungi mereka, agar apa yang mereka kerjakan dan lakukan ini benar-benar mereka lakukan dengan ketaatan dan kesetiaan dan kejujuran. Kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, yang harus mendapatkan perawatan, yang harus mendapatkan isolasi dimanapun juga mereka berada. Tuhan berkati dan lindungi dan kuatkan mereka untuk dapat menjalani semuanya ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terlebih kami juga menyerahkan kehidupan persekutuan kami sebagai gereja-Mu yang tetap terus menjalani persekutuan pelayanan kami dari rumah kami masing-masing untuk melaksanakan ibadah dan persekutuan. Segala bentuk karya yang kami buat, yang kami lakukan dalam rangka agar pelayanan ini tetap terus berjalan, biarlah kasih sayang-Mu Tuhan tetap menyertai kami, agar jemaat Tuhan dimanapun juga mereka berada, dalam kondisi apapun mereka dapat mengikuti setiap persekutuan dan pelayanan yang ada dengan media-media elektronik yang kami pakai, yang kami gunakan untuk bisa dapat memudahkan kami untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan dari tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami juga mau menyerahkan saudara-saudara kami yang kami terus bawa di dalam doa, mereka yang dalam keadaan sakit, mereka yang dalam masa pemulihan. Biarlah kasih dan kuasa-Mu Tuhan selalu menyertai dan memberkati mereka. Bapak Grace Yono, Ibu Laimadi, Ibu Rusdi Wiharantung, Bapak Lasa Mahu,
Ibu Doli Pinaria, Saudari Anita Tumbelaka, Ibu Nahumuri, Ibu Sakuarela, Nona Mary Lahona Pesi, Bapak Sarono, Ibu Diksi Siahininia, Ibu Parengkuan, Ibu Siahaya, Ibu Kaligis, Bapak Ari Tonang, Bapak Charles Kue, Bapak John Samalo, Bapak Manafe, Ibu Yulia Wawor, Bapak Hanan Taboga, Bapak Susito Kasan Prawiro, dan Ibu Tati Mariono, dan juga adik kekasih Kristi, yang juga saat ini masih dalam perawatan. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, juga Bapak Cimi, pemeliharaanmu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, menaungi mereka saat ini, agar mereka juga boleh mengalami berkat yang daripada Tuhan di tengah-tengah kondisi yang sedang mereka alami saat ini. Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga menyerahkan keluarga-keluarga kami yang kami dukung dalam doa di sepekan ini. Keluarga Frans Maitimu, sektor pelayanan 1, keluarga Marlon Brando Sitompul, sektor pelayanan 2, keluarga Frederick Siwabesi, sektor pelayanan 3, keluarga Nyonya Olvan Kariko, sektor pelayanan 4, keluarga Redesman Saragi, sektor pelayanan 5, dan keluarga Doni Hukom, sektor pelayanan 6. Tuhan memberkati kehidupan keluarga-keluarga kami ini, di dalam kehidupan pergumulan dan rencana mereka. Biarlah kasih setia-Mu Tuhan menaungi mereka, agar mereka juga tetap diberikan kekuatan dan hikmat dan iman percaya yang teguh dalam menjalani rumah tangga yang mereka jalani. Tuhan Allah Bapa di surga, juga kami serahkan keluarga-keluarga kami yang kalau pada saat ini mereka dalam pergumulan mereka, biarlah Tuhan menguatkan dan meneguhkan iman dan percaya mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak. Biarlah semuanya Tuhan dapat kami jalani di masa pandemi ini dengan hikmat dan kekuatan yang daripada Tuhan, agar semuanya dapat kami lalui di dalam iman dan percaya kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga bersyukur atas segala berkat, kemurahan dan kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Kami yang boleh tetap diberikan kesehatan dan kekuatan, juga umur yang panjang, sehingga hari ini Tuhan kami boleh dapat bersyukur kembali untuk pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Kami yang boleh bersyukur atas hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan semua hal yang boleh membuat kami kembali bersyukur kepadamu, kami kembalikan Tuhan semua rasa syukur hati kami kepadamu. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam sepekan ini. Ibu Nancy Kando, di hari ini tanggal 3 Januari, Engkau memberkati dia dengan usia yang baru. Juga adik Rahel Hitipiu tanggal 4 Januari, Nyonya Jacqueline Metiari tanggal 6 Januari, juga Bapak Kepi Dondon Kambe sektor pelayanan 4 tanggal 8 Januari, juga Nyonya Sri Budiati tanggal 10 Januari, yang kesemuanya Tuhan kami percaya ketambahan usia ini hanya boleh terjadi oleh karena kemurahan dan kasih Tuhan bagi kehidupan mereka. Karena itu berkatilah di usia yang baru yang mereka boleh dapat miliki, sehingga mereka boleh dapat terus percaya dan mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup dan usia yang mereka miliki. Juga kami yang bersyukur atas hari ulang tahun pernikahan, yang hari ini bahkan sepanjang minggu ini kami boleh dapat miliki kembali.
Tentu perjalanan kehidupan keluarga kami sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan semata-mata. Terima kasih Bapa di surga. Untuk itu seluruh keberadaan kehidupan kami dalam sepekan ke depan di tahun yang baru ini, kami tetap memohon pimpinan, penyertaan dan perlindungan Tuhan selalu. Dan terlebih di atas semua ini Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, agar kami semua senantiasa tetap layak di hadapan Tuhan. Sambut dan dengar ya Tuhan doa yang kami sampaikan kepadamu di hari ini. Ya Tuhan, demi pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tangan yang terulur adalah wujud syukur dan kesaksian iman bahwa jemaat Tuhan diberkati. Tangan yang terulur adalah tanda peduli untuk menopang persekutuan yang melayani dan bersaksi. Marilah kita memberi persembahan sebab Allah telah terlebih dahulu mengulurkan tangan kasih dan berkat-Nya bagi kita. Dalam Alkitab ada tertulis, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 12-13. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah sumber pengharapan dan kasih karunia, dalam tuntunan dan pemeliharaan-Mu kami boleh melayani, bekerja dan berbakti bersama-sama. Bahkan melaluinya kami memiliki kesempatan untuk membagi kasih Tuhan terhadap sesama. Atas anugerah dan berkat yang kami terima, yang Engkau curahkan dengan berlimpah-limpah, kini kami nyatakan syukur melalui persembahan dan memuliakan nama-Mu yang agung itu. Dalam nama Yesus Kristus, sumber kasih karunia, terimalah syukur dan persembahan kami ini. Amin. Warta Jemaat. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan penekanan warta jemaat minggu ini. 1. Kalender 2021. Telah tersedia kalender 2021 dengan desain atau gambar menarik hasil karya adik-adik warga Jemaat Shalom. Segera dapatkan melalui pemesanan dengan menghubungi Komisi PEG dan Korsek masing-masing. Melalui pembelian kalender 2021 ini, mari turut berpartisipasi pula dalam pembangunan ekonomi gereja. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Untuk beberapa warta dapat jemaat lihat di dalam tayangan berikut ini. Terima kasih atas persembahan warga jemaat maupun simpatisan untuk menunjang pelayanan, kesaksian dan persekutuan di GPIB Jemaat Shalom di DKI Jakarta. Untuk warta selengkapnya dan informasi keuangan dapat jemaat baca dalam warta jemaat digital dalam bentuk PDF yang dibagikan melalui grup sektor masing-masing untuk menjadi bahan informasi pelayanan sepekan mendatang ini. Demikianlah pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Selamat memasuki hari Minggu kedua sesudah Natal. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan setelah beraktivitas. Jaya
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.